Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah online GMS Semarang. Dan kami percaya hari ini kita akan disegarkan dan menerima lawatan yang baru karena tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Selamat datang juga, welcome home bagi Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah online kami. Untuk Anda dapat terkonek senantiasa dengan gereja kami, Anda dapat mengikuti akun media sosial kami baik Instagram maupun YouTube GMS Semarang. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah dan juga memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di dalam tempat kami masing-masing dan Engkau melawat dan mempersiapkan tanah hati kami sehingga nanti kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya Tuhan, oh yeah. Semua karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari
Kau beri kami sukacita Tuhan. Kau beri kami damai sejahtera Tuhan. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Haleluya, mari datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, oh kami rasakan hadir-Mu di sini. Tuhan mendekap kami, memberi ketenangan
setiap hati, menjamah setiap hati. Haleluya. Oh. Haleluya. Mengalirlah Tuhan, hadir-Mu di sini memenuhi setiap hati kami. Oh, jamah setiap hati Tuhan. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan yang melawat Anda sehingga Anda merasakan kasih Tuhan di tempat Anda masing-masing. Di masa-masa saat ini, saya percaya Tuhan terus memelihara dan menyertai Anda semua. Dan berikut saya akan bacakan victory report dari Jemaat GMS Semarang. Yang pertama ada Ibu Dewi. Ibu Dewi memiliki kerinduan agar anaknya dapat diterima di SMA negeri yang terbaik di Semarang. Jika melihat pada kondisi yang ada, tampaknya hal itu sulit tercapai. Tetapi di dalam doa Ibu Dewi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan sehingga anak pertamanya Bagas bulan Juli kemarin berhasil masuk ke SMA Negeri 1 Semarang. Kemudian ada Saudari Lia. Puji Tuhan, di tengah kondisi sukar sekarang ini, Tuhan buka jalan sehingga kemarin Juli apotek yang dirintisnya sudah mendapatkan izin dan bisa beroperasi. Ada Saudari Yulita, pekerjaannya terkena dampak pandemi, namun puji Tuhan kebutuhan masih dapat tercukupi dan tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudari Febriana, Tuhan memelihara kehidupannya di tengah pandemi, pemotongan gaji dan tidak bisa pulang untuk mengunjungi keluarga. Bahkan Tuhan campur tangan menyelesaikan tagihan pinjaman orang tua dari bank yang sudah menunggak dari lama sekali. Yang terakhir ada Bapak Riki, Tuhan luputkan dari kecelakaan maut sehingga hanya mobil saja yang rusak karena masuk ke dalam kolong truk kontainer. Bahkan tidak hanya itu, karena kecelakaan ini harga mobil yang sebelumnya turun malah bisa naik karena cover asuransi.
Saya percaya Tuhan juga memelihara dan juga menyertai Anda semua di masa-masa sulit saat ini. Dan bila Anda rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor WA kami di 0822 3390. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Anda rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Atau Anda dapat juga men-scan QR Code yang ada sebagai berikut. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan juga happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya di bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai setiap anak-anak yang Kau kasih ini yang merayakan ulang tahun dan juga wedding anniversary. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka dan Kau terus ada di dalam setiap musim hidup mereka. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Kiranya Engkau disenangkan oleh setiap persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Anita Veronica. Beliau adalah Gembala Regional Jawa Tengah dan DIY. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya percaya di mana saja Anda berada tidak dapat menghalangi untuk Tuhan bisa bekerja. Dan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan juga bekerja di hati Anda. Amin. Oke, kita akan belajar sama-sama. Saya akan beri judul khotbah hari ini adalah untuk yang teristimewa. Untuk yang teristimewa. Siapa itu untuk yang teristimewa? Nah, kita mau buka sama-sama di Matius pasal yang ke-11. Ayat ini akan kita bahas. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat ke-30. Nah, sebelum kita bahas tentang Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30, saya jelaskan dulu. Anda mungkin tanya, siapa yang teristimewa ini? Siapa yang teristimewa bagi Tuhan? Jawabannya adalah siapa? Kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang teristimewa di hadapan Tuhan. Sehingga itulah yang membuat hidup kita ini mengalami yang namanya signifikan life. Karena kenapa? Karena posisi kita, karena keberadaan kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita juga punya, karena kita istimewa, kita juga punya kesempatan yang istimewa yang belum tentu atau mungkin bahkan tidak dimiliki oleh orang lain. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan ini. Kenapa kita menjadi istimewa? Dan kenapa itulah sebabnya kita punya kehidupan yang signifikan. Oke, kita baca sama-sama di ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca bersama dengan saya. Matius pasal yang ke-11 ayat ke-25. Dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, kita bahas dulu tentang aku bersyukur kepadamu Bapa. Kita mau bahas tentang ucapan syukur. Ucapan syukur ini adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Setiap kita dalam kehidupan sehari-hari, awali hari kita dengan mengucap syukur, bahkan bukan hanya cuma pagi hari saja, tapi juga dalam setiap hari, setiap waktu kita belajar untuk terus mengucap syukur. Kenapa? Karena begini, ucapan syukur itu adalah jawaban bagi pikiran-pikiran yang negatif. Ucapan syukur itu adalah jawaban bagi pikiran-pikiran yang gelap dalam pikiran kita, yang seringkali itu membuat kita merasa gelisah. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara-saudari ketika mengalami masalah, tiba-tiba Anda pusing sekali dan bahkan enggak bisa tidur. Kenapa? Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, kemudian hati kita mulai gelisah dan kita jadi enggak bisa tidur. Pernahkah Anda mengalaminya? Dan ternyata ucapan syukur ini juga merupakan penghibur bagi jiwa yang letih, yang lesu, yang tertekan,
dan bahkan membantu untuk menyembuhkan kita dari segala kesedihan, tekanan yang kita alami. Jadi sehingga ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, di masa-masa seperti ini, tidak ada lagi alasan untuk Anda ini untuk bisa kuat. Atau Anda bingung, Anda takut bagaimana bisa menghadapi masalah demi masalah. Maka jawabannya adalah, ayo kita belajar bersama-sama untuk mengucap syukur. Karena satu-satunya cara, satu-satunya jawaban supaya kita bisa mengalami kelegaan adalah dengan cara kita mengucap syukur. Kita bisa melatihnya. Sehingga bisa menghilangkan perasaan-perasaan sedih dan takut kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersyukurnya karena apa? Ya, di sini dikatakan begini, aku bersyukur kepadamu. Sebelum kita bahas karena apa, di sini dikatakan ada sebutannya. Tuhan kasih contoh kepada kita, kepada Bapa. Kenapa dia sebut kepada Bapa? Karena Tuhan mau ajarkan begini. Setiap kali ketika datang kita menyembah Tuhan. Setiap kali kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu Bapa, Allah sebagai Bapa, itulah yang menjadi landasan atau dasar untuk kita bisa datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita, ayo jangan takut, jangan malu. Karena posisi kita adalah istimewa. Itulah sebabnya kita punya kesempatan istimewa, kita sebagai anak, bisa datang kepada Bapa. Atas dasar itulah kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga kenapa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Atas kasih-Nya yang besar, atas belas kasihan-Nya yang besar, atas anugerah-Nya yang besar, atas kasih karunia-Nya yang besar. Kita bisa mengucap syukur karena itu. Karena kenapa? Kita di posisi yang istimewa. Sehingga kita punya kesempatan yang istimewa atas dasar hubungan yaitu antara kita dengan Allah. Dia adalah Bapa kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang menjadikan kita istimewa. Dan kita punya kesempatan dalam kehidupan kita untuk hidup kita mengalami signifikan. Dan berikutnya, dikatakan jika kita datang kepada Allah, dikatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi, kita perlu ingat bahwa pemilik semuanya ini adalah Tuhan Bapa kita. Sehingga kita datang kepadanya juga jangan lupa kita datang menghampiri Dia dengan rasa kagum dan hormat kepada Dia. Karena kenapa? Tuhanlah satu-satunya yang berdaulat atas segala sesuatu dan berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga satu-satunya yang mampu untuk melakukan segala sesuatu bahkan hal-hal yang mustahil, itu adalah siapa? Adalah Tuhan Allah kita, Bapa kita. Itulah sebabnya kita mengucap syukur. Karena kita mempunyai Allah sebagai Bapa kita. Karena kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang berdaulat atas segala sesuatu. Itulah yang menjadi alasan kita mengucap syukur. Yang berikutnya, apa yang membuat kita juga mengucap syukur? Yaitu dikatakan ternyata ada perkara-perkara yang disembunyikan kepada siapa? Orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Nah, yang disembunyikan itu perkara apa? Perkara soal damai sejahtera yang lahir dari Injil. Nah, ternyata perkara-perkara ini, yaitu perkara damai sejahtera dan perkara tentang Injil, tidak semua orang loh bisa mudah mengerti. Ternyata bagi banyak orang ini masih tersembunyi dan menjadi rahasia. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa perkara ini dinyatakan kepada orang kecil. Nah, saya akan jelaskan dulu. Orang besar itu siapa? Ya, orang bijak itu siapa? Orang pandai itu siapa? Begini. Perkara-perkara Injil, rahasia kerajaan Allah sampai sekarang ini seringkali tersembunyi bagi orang bijak, orang merasa pandai, orang cendekia, orang yang terkenal dengan punya pengetahuan dan hikmat duniawi. Karena kenapa? Karena ternyata seringkali mereka ketika dengan pengetahuan yang ada, mereka menolak Allah. Mereka merasa cukup. Jadi mereka merasa tidak perlu mengenal tentang rahasia-rahasia tentang Allah. Terus kemudian dunia kita
seringkali terbiasa ya tidak mengenal tentang hal kerajaan sorga atau hal rahasia tentang Injil, tentang Allah. Bahkan seringkali orang-orang yang demikian yang menolak Allah, yang menolak ingin tahu lebih lagi tentang rahasia kerajaan sorga adalah seringkali orang-orang yang tidak memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Karena kenapa? Manusia bisa saja ya, dengan kemampuan kita ini diberi kemampuan untuk bisa menyelami, mendalami segala pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Tapi untuk satu hal ini, hal kerajaan sorga seringkali tersembunyi, tidak dipahami oleh orang-orang yang menolak, yang tidak mau berusaha mencari lagi, lebih lagi daripada sekedar pengetahuan dunia ini. Oleh sebab itu, itulah sebabnya hal ini mengapa tersembunyi bagi mereka. Karena mereka tidak mengalami pernyataan Allah, mereka tidak mengalami hikmat Allah, mereka tidak mengalami kuasa Allah, mereka juga tidak mengalami Allah secara pribadi. Oleh sebab itu, mereka puas dengan cukup merasakan begini, asal pengertian, pengetahuan yang dimiliki manusia, mereka puas lebih pandai daripada orang lain, buat mereka cukup. Sehingga mereka tidak mau lebih lagi mengenal Tuhan. Hati mereka tertutup, hati mereka menolak Allah, itulah sebabnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan kalau berita Injil, rahasia kerajaan Allah disampaikan kepada mereka, seringkali itu jadi asing dan ditolak. Mereka merasa, gak penting. Dalam hal ini, bukan karena Allah yang bersalah, bukan loh. Dalam hal ini bukan karena Allah menjadi penyebab ketidaktahuan mereka, bukan. Tapi karena kenapa? Karena kesalahan mereka. Mereka menolak dan mereka pengen berbuat sesuka hati mereka. Mereka pengen hidup menurut kehendak mereka sehingga hikmat yang dari Allah itu tersembunyi bagi mereka. Alangkah luar biasanya seandainya, ini saya berandai-andai, kalau mereka bersedia terbuka. Kalau orang-orang yang demikian tersedia membuka dirinya. Dan kemudian mereka mengambil keputusan untuk memuliakan Allah dengan hikmat kepandaian yang mereka miliki, sudah pasti pengetahuan-pengetahuan kerajaan Allah yang lebih lagi itu akan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Bukankah itu semakin luar biasa? Contohnya siapa dalam Alkitab kita? Ada Lukas, ada siapa lagi? Ada Paulus. Oleh sebab itu saya bukan berkata bahwa kalau begitu gak usah pandai ya. Gak usah jadi pintar, gak usah berkembang, bukan. Tapi ketika kita pintar, ketika kita pandai, jangan lagi merasa puas. Jangan tertutup dengan hal-hal yang kita bahkan tidak mengerti, yaitu hal kerajaan surga, hal rahasia. Karena kenapa? Karena Allah bersedia menyatakannya. Kadang seringkali tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Pikiran kita ini tidak cukup untuk menerima hikmat yang luar biasa itu. Tapi milikilah hati yang terbuka. Supaya justru ketika kita punya pengertian hikmat dunia dan ditambahkan dengan pengertian kerajaan surga, kita menjadi semakin memuliakan Allah dan semakin kaya di dalamnya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, berikutnya siapakah orang-orang kecil? Orang-orang kecil dalam Kristus ini adalah orang-orang yang dikuduskan, yang diselamatkan Allah. Allah menyatakan kepada mereka, ciri-cirinya apa orang-orang kecil ini? 2 ciri-cirinya. 1, mereka punya hati yang lemah lembut. Dan yang kedua, mereka punya kerendahan hati. Yang dimaksud ciri-ciri orang kecil adalah itu. Orang yang punya hati lemah lembut dan orang yang punya hati kerendahan hati. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi orang yang rendah hati, tapi Allah tidak suka atau Allah membenci orang yang congkak. Oleh sebab itu dikatakan yang kecil ini, ya, yang orang-orang kecil dalam Tuhan adalah orang yang lemah lembut dan yang rendah hati. Kepada mereka lah diberikan rahasia, kepada kita lah kalau kita adalah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, kita diberikan rahasia kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Terlebih lagi di masa-masa seperti ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di masa-masa seperti ini justru ini waktunya kita datang kepada Allah. Dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang lemah lembut. Ayat ke-26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa yang berkenan kepada Allah?
yang berkenan kepada Allah yang utama, yang satu-satunya makhluk, satu-satunya ciptaan yang berhasil berkenan kepada Allah adalah Yesus. Kenapa? Yesus itu taat penuh kepada Allah. Yesus itu patuh penuh kepada Allah. Sehingga Yesus itu juga yang paling terbuka terhadap Allah, yang paling rendah hati di hadapan Allah. Sehingga satu-satunya yang dikatakan perkenanan yang sempurna yang didapat dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yaitu siapa? Yesus. Dan di atas perkenanan itulah kita ini berkenan kepada Allah. Jadi bukan kita ini berkenan bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita ini berkenan kepada Allah bukan karena kebaikan yang kita lakukan sendiri, tidak bisa. Posisi kita istimewa. Karena kenapa? Karena kita berkenan di hadapan Allah, karena Yesus menjadi pengantara bagi kita, sehingga membuat posisi kita berkenan di hadapan Allah. Itulah yang membuat kita istimewa, itulah yang membuat kita juga mempunyai kesempatan yang istimewa dengan manfaatnya, dengan keuntungan-keuntungan di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia yang membuat kita istimewa. Sehingga kita punya kesempatan yang istimewa, yang menjadikan hidup kita signifikan. Amin. Ayat yang ke-27, kita baca bersama-sama ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi ketika Yesus menjadi pengantara bagi kita, semuanya, segala kuasa, segala otoritas, segala kepunyaan Allah Bapa itu diserahkan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh sebab itu kita perlu bersandar kepadanya. Kita perlu mengandalkan Dia, mengandalkan Yesus. Dan berikutnya dikatakan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Disitulah kita perlu bersyukur. Karena kenapa? Karena dalam hal perkara penebusan ada karya Allah dan karya Allah Bapa dan karya anak. Dan pengenalan yang sempurna tentang Allah itu ada dalam Yesus. Kita bisa mengenal Allah Bapa melalui siapa? Melalui Yesus. Karena kenapa? Karena pengenalan Yesus kepada Allah itu sempurna, komplit. Sehingga kalau Anda pengen tahu, kalau Anda pengen datang kepada Bapa, Anda pengen mengenal Allah, maka Anda bisa mengenal Yesus, semakin mengenal Yesus. Dan ketika Anda pengen datang kepada Allah, mendekat, Anda datang kepada Yesus. Bersyukur kita punya privilege seperti itu. Punya kesempatan seperti itu. Dan belum tentu loh, orang lain memiliki kesempatan seperti kita. Itu kesempatan yang berharga. Anda di posisi istimewa, karena kesempatan ini ada, karena Yesus mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu biarlah menjadi kebahagiaan kita. Yaitu apa? Kebahagiaan kita harus terletak kepada pengenalan akan Allah. Kebahagiaan sehingga apa yang membuat kita bahagia? Yaitu ketika orang lain mungkin tidak berlomba-lomba mengenal Allah. Tapi justru harusnya menjadi kebanggaan, privilege. Karena kita punya kesempatan dan posisi yang istimewa. Kalau kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Karena tidak semua orang ada di posisi privilege seperti kita. Karena tidak semua orang ada di posisi istimewa seperti kita. Yang bisa datang dan mengambil kesempatan yang luar biasa itu. Amin. Karena kenapa? Karena siapapun kita bisa datang kepada Bapa melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus menjadi pengantara bagi kita. Dia kasih undangan istimewa bagi kita. Undangan itu apa? Buka sama-sama dengan saya di ayat 28. Undangan itu berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini mari datang, come to me, mari datang kepadaku. Tidak diberikan kepada semua orang ketika mengalami hal ini. Tapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada yang teristimewa. Orang-orang yang bersedia tadi punya kerendahan hati. Orang yang bersedia punya kelembutan hati. Orang yang menolak, orang yang keras hati, orang yang pengen mengandalkan diri sendiri tidak punya kesempatan ini.
Kepada siapa? Dikatakan begini, kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu ini bicara soal orang yang sudah capek. Orang yang sudah merasa kepayahan sekali. Payah karena apa? Karena beban dosa. Orang yang bisa datang kepada Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa begini. Selama ini dia mungkin terikat dengan dosa. Selama ini dia jatuh bangun dengan dosa mungkin. Atau selama ini kehidupan manusia lamanya adalah kehidupan yang lalu adalah hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang demikian itu yang menyadari bahwa itu melelahkan, itu menyedihkan, posisi itu tidak menguntungkan. Mereka sudah cukup merasa cukup, aku tidak mau lagi dengan kondisi yang seperti ini. Itulah saat yang tepat di mana kita bisa datang kepada Tuhan. Cukup dengan mengandalkan diri sendiri. Cukup hidup hanya untuk jatuh bangun dalam dosa. Cukup untuk hidup hanya untuk apalagi kompromi. Cukup hanya untuk hidup yang seperti itu. Kalau kita sudah merasa kepayahan, letih lesu dengan kondisi yang seperti itu adalah kondisi di mana kita sudah siap untuk menerima pengampunan, siap untuk menerima kasih karunia dan kedamaian dari Allah. Sehingga yang namanya pertobatan atau perubahan hidup itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita merasa puas dengan kondisi kita yang sekarang ini. Rasa cukup dengan kondisi rohani kita sekarang ini, kita perlu terus berubah. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus itu adalah pertumbuhan yang harus kita alami sehari-hari. Dan siapa lagi yang bisa datang kepada Tuhan? Anda yang mungkin mengalami namanya beban masalah. Saya munculkan di slide, ada beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi global. Bisa jadi kita berdoa sama-sama, ya, supaya negara kita tidak mengalaminya. Ada negara-negara yang mengalami resesi global. Ada Korea Selatan, ada yang parah sekali juga adalah Amerika dan beberapa negara yang lain. Dan ini dialami oleh banyak-banyak negara. Dan bisa jadi keadaan ini juga berdampak bagi kita, bukan? Inilah saat yang tepat di mana kita yang juga kepayahan dengan beban masalah yang datang dari luar bertubi-tubi tantangan. Kita punya kesempatan. Kita punya tempat istimewa. Karena posisi kita istimewa. Kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Bagi engkau yang letih lesu dan beban berat. Bicara soal apa? Engkau yang rindu untuk bertumbuh. Engkau yang rindu keluar dari masalah. Engkau yang rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Baik dari dalam maupun masalah dari luar. Yang bicara soal kita alami di masa-masa seperti ini. Undangan itu berkata apa? Marilah kepadaku, datang kepada Tuhan. Tuhan kasih tongkat emas bagi kita. Seperti seorang raja, berarti kasih privilege, kasih kesempatan, naikkan permohonan. Kewajiban bagi kita adalah apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Untuk apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan siap memberikan kelegaan kepada jiwa-jiwa kita yang letih ini. Kepada kita yang mungkin putus asa ini, kepada kita mungkin yang lelah ini. Ada kesempatan tempat istimewa, tempat perhentian sejenak. Tempat ini namanya tempat anugerah, tempat kasih karunia. Boleh kita mendudukinya, kita menempatinya, dan kita datang kepada Tuhan dan berkata, saya dalam kondisi lelah, dengan tantangan yang dari dalam, dengan kerisauan, mungkin dengan khawatir, dengan kekecewaan, atau tantangan dari luar, kondisi ekonomi dan sebagainya, kondisi hubungan, keluarga dan sebagainya. Kita punya tempat yang istimewa, karena Anda istimewa. Itulah yang menjadikan hidup kita istimewa dan signifikan, amin. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan katakan begini, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Namanya kuk biasanya berpikir begini, kok bisa sih? Kuk itu kok mendatangkan, dikatakan apa? Mendatangkan ketenangan. Karena begini, ingat ini bukan kuk masalah. Yang minta dipasang adalah begini. Itu seperti begini loh, kuk itu biasanya ditaruh di leher. Tapi kuknya Kristus itu seperti juga mahkota di atas kepala kita. Maksudnya adalah begini. Orang-orang yang letih lesu, kuk ini tidak mendatangkan penderitaan loh.
Dikatakan kukku. Kukku ini kuknya Tuhan itu mendatangkan kelegaan bagi kita. Ya betul, seperti seolah-olah mendatangkan seperti menjadikan beban begitu. Maksudnya kuk Kristus itu begini loh. Kristus itu taat dan patuh kepada Allah sepenuhnya. Oleh sebab itu kalau kita juga datang kepada Kristus, kita perlu datang dengan tunduk dan taat kepada Allah. Itu maksudnya kuk Kristus, kukku. Bukan kuk beban, bukan kuk masalah. Kuk yang kita taruh di atas hidup kita, itu adalah kuk ketaatan, kuk kepatuhan, kuk kerendahan hati. Sama seperti yang Yesus lakukan kepada Allah. Betul, di awal-awal itu sulit. Betul, di awal-awal untuk kita belajar patuh, belajar taat itu kita sendiri sering merasa gak nyaman, pengennya hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Tapi kenapa Tuhan kok minta kita pasang kuk itu? Karena ternyata kuk itu adalah kuk yang enak dikatakan. Ya, ayat 30 dikatakan begini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa dikatakan enak? Karena begini, kuk ini adalah kuk anugerah. Kuk ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih. Jadi ini bukan beban atau masalah. Tapi kuk yang Tuhan berikan itu adalah begini loh. Kalau kita memakainya, kalau kita melakukannya, itu mendatangkan manfaat, itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Karena kuk yang Tuhan berikan itu atas dasar kasih. Ketika kita menggunakannya, maka pertolongan Allah datang, maka penghiburan Allah datang, maka kekuatan dari Allah datang. Sehingga kuk ini adalah sangat menyenangkan. Karena kenapa? Karena di sana tersedia kasih Tuhan dan pengharapan dari surga. Maksudnya apa? Adalah begini. Karena ketika kita ini ya diajar taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Ternyata akibat dari ketaatan, dari kuk yang kita pasang, akibat dari kerendahan hati kita, akibat dari hati yang terbuka kita kepada Tuhan, ternyata itu mendatangkan manfaat bagi kita. Kita hidup dalam perlindungan Tuhan, kita hidup dalam penghiburan dari Tuhan ketika masalah datang. Masalah tidak bisa kita hindari. Selama kita bisa hidup dalam muka bumi ini pasti ada namanya masalah, ada namanya penderitaan, adanya tantangan. Tapi ingat, sekalipun seolah-olah kita merasa mengalami kerugian, tapi Allah tidak pernah merugikan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia tidak akan pernah merugikan kita. Kalau kita tidak bisa menerima upah di bumi ini, kita akan menerima upah di surga sana. Karena kenapa? Upah di surga sana pasti jauh-jauh lebih besar. Oleh sebab itu, kita harus datang kepadanya. Sebagai apa? Sebagai murid-muridnya. Kita harus datang kepadanya. Dengan apa? Kenapa kita perlu datang kepada Kristus? Kita harus perlu belajar kepada Kristus. Karena Kristus adalah, tadi saya jelaskan tadi. Dia adalah pribadi yang paling lemah lembut. Dia adalah pribadi yang paling rendah hati. Dia adalah pribadi yang paling berbelas kasihan. Selama dia menjadi guru bagi 12 muridnya. Dia adalah pribadi yang sabar membimbing orang dari gak bisa apa-apa. Dari orang yang gak tahu soal Allah dan kerajaan Allah dan perkara-perkara besar. Menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa dengan mujizat, dengan tanda ajaib, dengan otoritas, dengan kuasa. Dia adalah guru yang bersedia membimbing, yang punya lembah lembut dan kesabaran membimbing kita. Itulah sebabnya kita perlu datang kepadanya. Dia adalah orang pribadi yang paling rendah hati. Allah, pribadi Allah yang rela turun dari surga ke bumi ini. Rela turun untuk apa? Untuk ketemu dengan kita yang hina ini. Ketemu dengan kita manusia yang jatuh dalam dosa ini, yang gak bisa apa-apa. Bahkan dikatakan murid-murid itu adalah bukan orang yang pandai. Mungkin di Alkitab katakan bukan orang yang pandai, bukan orang yang dari kalangan tertentu saja, bukan. Tapi dia bersedia dengan sabar angkat mereka. Pilih mereka, memperlengkapi mereka, membimbing mereka dengan kerendahan hatinya. Dan hasilnya apa? Jiwa kita mengalami ketenangan. Karena kenapa? Karena ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita mengalami kasih dari Tuhan.
kita mengalami juga kita mendapatkan pengertian, hikmat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu ada 3 aplikasi yang bisa kita lakukan. Saya sudah menyiapkannya di slide, Anda bisa lihat. Yang pertama, ingat posisi kita bahwa Yesus menjadikan kita istimewa. Yesus menjadikan istimewa. Yang kedua, kejar terus pengenalan akan Allah setiap hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, datanglah kepadanya, kepada Yesus ketika masa suka, ketika Anda mengalami sukacita kemenangan, ataupun ketika Anda mengalami masalah atau tantangan masa duka. Karena kenapa? Kita punya tempat istimewa, kita bisa datang kepadanya. Karena kita menjadi istimewa karena Dia, sehingga kehidupan kita bisa mengalami kehidupan yang signifikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari saya pimpin kita dalam berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Engkau berkenan kepada kami. Kami berkenan karena Engkau yang berkenan kepada kami. Kami istimewa karena Engkau menjadikan kami istimewa. Sehingga kami punya kesempatan yang istimewa untuk bisa datang kepadamu. Untuk bisa bertumbuh mengenalmu. Untuk bisa datang kepada Engkau dalam keadaan apa saja. Suka maupun duka. Engkau bisa menghibur kami mendapatkan penghiburan, ketenangan, kedamaian, kasih, penerimaan, sukacita, penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur kami di posisi yang istimewa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat ya Tuhan, amin. Namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Mari kita angkat 2 tangan kita dimanapun Anda berada, datang kepadanya. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu akan janji-Mu, tak akan pernah lelang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Mari katakan kami percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Amin. Satu hal ku tahu bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau mulia. Ajaib ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami tinggikan Engkau.
Mari taruh tangan kita di dada kita, sama-sama katakan, ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya tahu di masa-masa seperti ini tidak mudah, tapi kita punya posisi yang istimewa, kita punya identitas yang istimewa, kita punya kesempatan yang istimewa. Kita bisa bersandar kepada Bapa kita yang punya segala sesuatu, yang sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Bahkan di masa seperti ini yang sanggup juga menjadikan kita berkat bagi orang lain. Dimanapun Anda berada, hari ini apapun yang Anda alami, tantangan, kesulitan dan sebagainya, mari kita sama-sama taruh tangan kita di dada kita. Wujud dari kita percaya kepada Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi, pasti digenap. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari sini. Ya Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada masing-masing. Tuhan lihat kondisi mereka. Setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, biar perkataan yang pertama ini yang kami ucapkan di segala kondisi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau menjadikan kami istimewa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Di tempat ini, di tempat istimewa ini, ada kasih karunia, ada kesabaran-Mu, ada kesempatan yang daripadamu, ada penyertaan-Mu, ada penghiburan-Mu, ada bimbingan-Mu. Itu yang nyata menyertai kami setiap hari. Kami bersyukur karena Engkau memberikan tempat ini kepada kami. Engkau bersedia menjadi pengantara kami pada kami. Bapa, kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau terus belajar taat. Punya hati yang lemah lembut, punya hati yang rendah hati di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat, mari angkat kedua tangan-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar pengenalan akan Allah itu menjadi kebahagiaan sejati setiap kami. Biarlah hidup yang disertai Allah itu menjadi kehidupan kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kami bisa menguatkan yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.